Munir Said Talib lahir pada 8 Desember tahun 1965 di Batu, Jawa Timur. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara yang berasal dari latar keluarga dengan campuran etnis Jawa dan Hadrami Arab yang memberi latar sosial budaya tersendiri dalam pemikirannya. Munir mengambil studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang. Di bangku kuliah, ia aktif di Asosiasi Mahasiswa Islam HMI dan Al-Irsyad dan menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Lantas yang suara skora tamatan Brawijaya. Iya, Brawijaya. Itu Universitas Negeri. Iya. Tahun? Lulusnya tahun 89, masuknya tahun 85. 85. Berarti sambil kerja juga? Atau Saya sejak semester 4 itu kerja full berhenti, tapi kerja sambilan ya. sebagai? Kalau sampai semester 4 itu masih pedagang ya. Semester 4 ke atas saya jadi tukang elektronik. Saya kalau memperbaiki TV ini masih bisa sih. Oh, begitu? Saya jadi tukang elektronik, jual beli antena TV, pasang antena TV. Itu sampai saya kerja di LBH 3 tahun, karena saya kerja di LBH tidak digaji. Ya saya masih kerja sambilan ya, tidak full. Kalau Furu masuk ke LBH itu dari Malang atau sebelumnya sudah? Dari Malang. 91 itu? 91 itu diangkat jadi staf resmi. Tahun 89 saya udah relawan ya, volunteer di LBH. Setelah lulus pada tahun 1989, Munir memulai karirnya sebagai relawan hukum di Lembaga Bantuan Hukum atau bisa disebut LBH Surabaya. LA kemudian menjabat berbagai posisi di LBH dan di LBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Surabaya, Malang, dan Semarang. Pada tahun 1998, ia mendirikan organisasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau bisa disebut Kontras, yang fokus pada penghilangan paksa, pelanggaran HAM oleh negara, dan penyalahgunaan kekuasaan. Munir kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh HAM pelopor di Indonesia yang tidak takut untuk mengkritik militer dan sistem represif. Ia juga mendapat penghargaan internasional termasuk Right Livelihood Award pada tahun 2000 sebagai pengakuan dan perjuangannya. Pada tanggal 7 September tahun 2004, Munir meninggal dunia dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam. Hasil otopsi menunjukkan bahwa ia diracuni dengan arsenik dalam dosis yang fatal. Kematian Munir menimbulkan gelombang keprihatinan nasional dan internasional terhadap kondisi penegakan hak asasi manusia dan keadilan di Indonesia. Kasusnya hingga kini masih menjadi simbol impunitas dan tantangan bagi negara dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat. Lewat tengah malam 7 September 2004, Munir Said Talib mengirimkan pesan ke telepon genggam istrinya, Suciwati. Kala itu dia mengeluh sakit perut. Kok perut saya nggak enak ya? Jangan-jangan mas saya kambuh. Pesan itu dikirim Munir saat transit di Bandar Udara Changi, Singapura dalam perjalanannya dari Jakarta menuju Amsterdam. Suciwati yang pada saat itu berada di rumahnya di Bekasi tak terlalu merisaukan keluhan tersebut, karena suaminya memang kerap terserang marah. Namun, pesan itu menjadi pesan terakhir yang dikirim Munir kepada Suciwati. Hasil otopsi The Netherlands Forensic Institute memastikan Munir meninggal akibat diracun arsenik dosis tinggi. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, sekitar 460 mg atau 4 kali lipat dari dosis mematikan. Racun tersebut ditemukan tersebar di dalam tubuhnya. Pesan Munir terus hidup melalui lembaga HAM, museum dan pusat edukasi yang mengabadikan namanya, seperti Omah Munir di Malang, serta generasi aktivis yang mengambil semangatnya untuk terus memperjuangkan keadilan. Munir Said Talib merupakan sosok pejuang hak asasi manusia yang berani, konsisten, dan memiliki kepedulian besar terhadap sesama. Meskipun hidupnya berakhir secara tragis, nilai-nilai perjuangannya tidak pernah padam. Kisah hidupnya ini menjadi pengingat bahwa keadilan membutuhkan keberanian dan integritas, serta bahwa satu suara yang jujur dapat menjadi kekuatan besar dalam membela kemanusiaan.